Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Jadi Anda belum berhak untuk menggantikan peran daripada orang tua. Kami tanya, Pak, delik aduan itu siapa pelapornya? Tolong Bapak harus ketahui, kalau ini tidak berhak. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara semua, mari kita belajar hukum. Agar kita bisa berhukum dengan benar sesuai dengan aturan. Aturan kita sudah baik. Tetapi oleh teman-teman menganggap sepele. Oh ini gini, oh ini gini. Kita nggak perlu malu untuk mengakui kalau kita nggak tahu. Ya, saya tidak pernah malu dan tidak pernah gengsi untuk mengakui ada anak kecil yang lebih pintar. Saya punya junior itu banyak di tempat sini, banyak di kantor saya. Tapi kadang-kadang saya harus mengambil ilmu dari mereka. Apalagi saya yang berpengalaman menjadi terdakwa. Jadi sekali lagi pada rekan-rekan, kita tidak bisa menganggap kita orang pintar. Karena pintar itu ada dua, pintar kita mendalami bukunya, atau pintar karena pengalaman. Sekarang banyak pengacara yang pengacara hebat, belum tentu mereka orang pintar sebelumnya. Mereka itu bisa jadi ada sebagian jadi tukang copet. Mereka di penjara ketemu sama orang-orang ngerti hukum. Jadi setelah dia sudah jadi tukang copet di luar, kemudian dia di penjara, begitu keluar dia sudah berganti posisi dari tukang copet menjadi debt collector. Setelah dia di penjara lagi, masuk di dalam, dia ketemu dengan orang pintar. Begitu keluar, jabatannya jadi Markus. Begitu dia keluar jadi Markus, masuk penjara lagi. Begitu masuk, di dalam dia ketemu sama orang-orang pintar. Begitu keluar, dia langsung selesaikan kuliahnya. Tak bagaimana caranya, dapat SH dan melamar dan ikut pengacara, kemudian jadi pengacara. Ini fakta. Banyak orang yang mungkin pada waktu sekolah nilainya A. Seandainya ada plus, A plus. B-nya cuma 1. Tapi ketika dia berhadapan dengan realita, ya keok juga. Jadi sekali lagi, mari. Ya, jangan pernah meremehkan pengetahuan. Saya bukan orang pintar. Saya berbicara di sini bukan karena saya ahli atau saya mahir. Kebetulan saya punya kesempatan, saya punya mimbar mahkamah kebenaran. Saya kebetulan orang yang bola-balik dikriminalisasi. Saya punya perkara, aset saya mau disita sama bank. Padahal saya secara hitung-hitungan, saya sudah lebih membayar kepada bank tersebut. Tapi dia masih mengatakan saya ini hutang 2,5 miliar. Apa nggak mampus? 2,5 miliar. Setelah dia sudah dia bermain sana sini, dia bermanuver sana sini. Bapak-bapak tahu kan? Rekan-rekan tahu kan? Kalau orang punya uang masuk ke pengadilan atau orang berduit masuk ke pengadilan, yang dia tonjolkan apanya? Tentukan duitnya. Semua orang yang terlibat mau membantu dia pasti dikepelin duit. Kalau orang pejabat yang berproses di pengadilan, apa yang dia tonjolkan kepada orang-orang di sekitarnya? Ya kekuasaannya. Jadi orang yang punya jabatan dan punya uang selalu menonjolkan apa yang mereka punyai. Sedangkan orang tidak punya kan hanya pasrah. Nah, saya kebetulan digugah 2,5 miliar. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Akhirnya mungkin sebagai hadiah hiburan oleh pengadilan dikasihlah putusan bahwa 110 juta. Kan jauh sekali. Dari 2,5 miliar, ternyata yang dikabulkan oleh pengadilan cuma 110 juta. Coba bayangkan. Ya kan? Jadi sekali lagi netizen gak usah terlalu kebakaran jenggot. Memang kalau Anda punya kasus, Anda tidak boleh pasrah. Sebelum diputus oleh pengadilan, Anda harus berjuang. Saya ini sudah diputus oleh pengadilan bahwa saya dianggap bersalah. Saya berjuang terus. Saya harus ada PK. Karena saya tidak terima putusan ringan. Ingat, banyak orang yang takut.
Bahkan orang bersyukur, bersujud karena diputus ringan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya adalah pejuang kebenaran. Ya, makanya firman hukum mahkamah kebenaran ada di sini. Ya, kita bukannya sekadar slogan retorika mahkamah kebenaran. Kita ini harus dengan sikap yang tegas. Jadi kepada saudara sekalian, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, akan selalu menyampaikan yang benar, berusaha yang mengatakan yang benar. Kebetulan di sini ada 2 kantor hukum, ada juga TLP. Saya selalu, itu TLP Tuti Laremba and Partner, itu adalah kantor hukum milik istri saya. Ketika ada yang mereka proses, selalu saya wanti-wanti, lakukan dengan benar. Kalau Anda tidak benar, masukkan berkas. Saya kemarin sempat memasukkan berkas. Karena saya kepengen tahu. Berkas di ruang saya, masukkan semua. Saya mau tahu dulu ini. Bisa nggak ditangani dengan baik? Bisa. Oke, baru saya keluarkan lagi. Jadi sekali lagi, dalam kondisi apapun, rekan, dalam situasi apapun, kalau kita mau menegakkan kebenaran, kebenaran itu memang pahit. Tapi harus kita tegakkan. Jangan pernah bermain dengan nasib orang. Kadang-kadang dengan jujur saja, kita bekerja serius saja, Tuhan memberi kita ujian. Bagaimana kalau kita sudah niatnya nggak baik? Jadi sekali lagi pada saudara sekalian, ya, rekan sejawat, kemudian teman-teman seperjuangan, para aktivis, cobalah kita mulai membangun frame yang benar. Ya, Anda berjuang mencari nafkah, berusaha jangan keluar dari rel kebenaran. Kadang-kadang kita ini disogok, disuap dengan begitu banyak, kita merasa hebat, kita merasa bangga. Kita bekerja tidak benar. Uang sogok kita sudah diberikan orang itu sekian ratus ribu, sekian juta. Kita senang, akhirnya kita lupa. Kita telah ikut menjadi pemain curang. Ingat, segala bentuk kecurangan yang kita perlihatkan atau kita berikan pada orang, pasti akan datang pada kita dan keluarga kita serta turunan kita. Anda menerima hari ini uang dari orang, uang suap 100 juta. Ingat, yang akan Anda balikan bukan 100 juta, tapi lebih dari 100 juta. Ketika Anda itu berbuat curang, Anda mendapatkan suatu hasil, ingat, saudara, ya, Anda akan mengembalikan, akan datang karma, Anda harus membayar lebih dari itu. Alhamdulillah, saya punya aset dari rezeki yang saya yakini halal. Karena semua yang saya bantu, insya Allah sesuai dengan komitmen. Ya, bayar saya memang mahal. Ya, insya Allah sekali saya teken 300, 500, 1 miliar, atau beberapa, bahkan ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar sekali teken. Lebih dari. Meskipun itu tidak terjadi seketika. Ada proses berapa. Makanya kita itu bekerja dengan tim. Ya. Hasilnya insya Allah, walaupun kita cuma terima sedikit, ya, cukup buat menghidupi keluarga, tetapi barokah. Ya. Namun apa artinya Anda mendapatkan uang bermiliar-miliar kalau ternyata Anda menjolimi orang? Jadi sekali lagi, saya dalam kesempatan ini ingin memberikan kita wejangan, tip. Ya, pertama, kata-kata jujur tidak enak didengar. Ya, semakin tinggi pohon tumbuh, pastilah semakin banyak tantangannya. Ketika kita semakin sukses, maka Anda jangan berpikir Anda akan lepas dari persoalan. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, dalam memberikan edukasi, tidak hanya memberikan edukasi, tapi saya juga memberikan persiapan solusi.
Saya juga adalah Kepala Kantor Proteksi Perlindungan Hukum, Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Proteksi perlindungan hukum itu seperti apa? Ini proteksi, bagian daripada proteksi perlindungan hukum. Kami pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menyediakan kartu seperti di luar negeri. Ini adalah kartu anggota. Seseorang yang sudah membeli atau yang menjadi member pada lawyerku, berarti dia sudah punya legal pribadi. Di sini kategori untuk menjadi pemilik kartu ini boleh pribadi, seorang mahasiswa atau profesional, boleh juga orang yang sudah menikah, boleh satu keluarga, boleh satu kelompok. Keluarga ada yang biasa, reguler, ada yang privilege, ada yang premium. Bagi mereka yang sudah punya kartu ini, ketika berhadapan dengan hukum secara tiba-tiba, maka cukup dia katakan, saya sudah punya legal pribadi. Saya sudah punya legal pribadi. Untuk keterangan lebih lanjut, saya tidak bisa memberikan penjelasan. Haruslah legal saya yang memberitahu. Loh, Anda kan pelaku. Sebentar Pak, saya tidak mau memberikan jawaban kalau tidak didampingi oleh legal pribadi saya. Jadi saudara-saudara yang tertangkap tangan ya dalam katanya korupsi atau tertangkap tangan oleh polisi atau penyidik penegak hukum dari BNN atau penyalahgunaan obat-obatan, jangan lupa kalau sudah punya kartu ini, Anda bisa mengurangi ketegangan. Pertama, ada orang yang Anda hubungi. Kedua, Anda juga tidak perlu memberikan jawaban secara tergesa-gesa. Jadi segera miliki kartu proteksi perlindungan hukum dari Mahkamah Kebenaran yang bernama lawyerku, maka Anda akan seperti di luar negeri. Ya. Jadi kalau ada seorang yang diduga korupsi, kemudian tertangkap tangan, dia berhak mengatakan, saya keberatan untuk diinterogasi apabila tidak didampingi oleh legal pribadi saya. Ini tidak boleh disita. Ingat, tidak boleh disita, tidak boleh diambil atas alasan apapun. Ingat, kalau KTP atau kartu kartu anggota, Anda boleh disimpan kepada karena itu adalah milik negara. Tetapi ini adalah milik pribadi Anda dengan Kantor Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Jadi tidak boleh diambil. Kalau ada yang meragukan, meremehkan ini, maka perlu kita pertanyakan orang itu punya apa dia. Karena baik itu penyidik, JPU, hakim, rata-rata punya anggota, kartu anggota. Jadi kita tidak boleh takut. Ya, ini adalah sekaligus memanggari Anda dari kriminalisasi dan orang mencari-cari. Ya, ingat, masuknya persoalan hukum yang belum tentu bersalah atau kriminalisasi karena kita tidak memberikan penjelasan sebagaimana mestinya. Jadi sekali lagi, selamat siang Indonesia. Ini ada kartu proteksi perlindungan hukum hanya ada di lawyerku. Ingat, kami adalah kantor yang menyediakan asuransi hukum, bank hukum, dan perusahaan hukum. Jadi kami itu sudah punya hak paten, ya, restoratif justice (TLP) itu sudah punya hak paten, ya. Sekarang restoratif justice juga dipopulerkan oleh Kepolisian Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, sekali lagi hari ini cukup panjang, 1 jam lebih saya menemani Anda, memberikan edukasi. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung atau yang tidak senang dengan apa yang saya lakukan ini, secara pribadi saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda tidak senang. Saya juga tidak punya maksud untuk menyinggung Anda. Saya hanyalah hadir di sini sebagai putra bangsa
ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi saya mohon maaf apabila Anda tetap tidak bisa memahami dari saya. Tapi saya tidak punya tujuan untuk melecehkan atau menjolimi siapapun. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, silahkan Anda-Anda yang nonton video ini di-share. Ini adalah video edukasi yang benar, bukan hoak. Jadi tidak ada unsur pidananya. Ya, tidak ada pidana karena saya mengizinkan kepada Anda. Dan kalau memang video ini memiliki konsekuensi hukum, saya berani bertanggung jawab. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Urus kasus bisa